Revolusi keemasan itu bukan berasal dari pusat ke daerah, tapi justru malah sebaliknya. Jawa Barat lah daerah yang mampu memulai revolusi tersebut. Belum ada setahun gubernurnya menjabat, kebijakannya sangat berpengaruh ke wilayah di luar Jawa Barat. Bahkan banyak yang bilang kalau sosok almarhum Lord Rangga pernah berkata, Indonesia akan maju dan akan diawali di Jawa Barat. Halo, pada video kali ini gue mau bawa topik yang mungkin bisa aja bikin kalian kesel atau yang bikin langsung kalian tuh mencibir karena ada aroma-aroma politik. Tapi percayalah, di tengah banyaknya pesimisme yang lagi nyelimutin masyarakat Indonesia, gue di sini berdiri tegak dengan optimisme yang menyala-nyala. Wih, menyala Indonesia tuh. Ya, gue mau bahas tentang Indonesia menuju masa keemasannya. Jadi gini mas, bingung juga gue sebetulnya Indonesia mau menuju masa keemasannya. Gimana emasnya juga? Orang kesenjangan sosial aja makin lebar, apa yang mau emas? Yang punya harta makin banyak hartanya. Karena kekayaan di Indonesia tuh nggak dibagi rata. Segelintir orang aja yang menguasain banyak aset dan duit. Nah, ini yang bikin miskin makin iri dan ngerasa nggak adil. Ujung-ujungnya bisa bikin ribut. Pembangunan nggak rata, ya karena pembangunan tuh kayaknya fokusnya cuma di Pulau Jawa aja gitu. Kalau yang lain nggak pernah diperhatiin, apalagi di daerah-daerah pelosok, di daerah pedalaman tuh nggak pernah diperhatiin. Ini bisa bikin orang di daerah ngerasa dianaktirikan dan pengen nyisain diri aja dari Indonesia. Belum lagi masalah-masalah SARA, ini masih jadi bom waktu di Indonesia. Kalau ada gesekan dikit aja, bisa langsung panas dan bikin perpecahan. Negara lain mah udah sibuk bikin teknologi berbasis AI. Di Indonesia masih debatin agama, gimana masnya. Dan yang bikin gue pesimis banget tuh, korupsinya nggak beres-beres. Korupsi tuh udah kayak penyakit kronis di Indonesia. Ini yang bikin orang nggak percaya lagi sama pemerintah. Hukumnya juga sampai sekarang nggak adil. Tapi di saat-saat Indonesia mengalami pesimis kayak sekarang ini nih, tiba-tiba gue ngelihat harapan baru. Harapan yang mungkin cepat atau lambat bisa membawa Indonesia ke masa emasnya atau masa kejayaannya. Dan harapan baru itu munculnya di Tanah Pasundan. Jadi buat orang yang mungkin bener-bener belum tahu, yang SDM-nya rendah kayak gue gini, ini masih ada yang belum tahu sebutan Tanah Pasundan nih. Jadi Tanah Pasundan itu adalah sebutan untuk wilayah budaya Sunda di bagian barat Pulau Jawa yang mencangkup Provinsi Jawa Barat dan Banten. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan identitas budaya dan sejarah masyarakat Sunda di wilayah tersebut. Pantesan ya kalau jalan-jalan ke daerah Banten sana ngomongnya masih pakai bahasa Sunda ya. Tapi pasti bingung ya kenapa ada harapan baru dari Tanah Pasundan. Jadi kita coba ulas dulu nih sejarah kerajaan Prabu Siliwangi pada saat itu tentang ramalan masa depan. Jadi ramalannya gini, akan datang masa ketika manusia kehilangan arah. Bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena kehilangan makna. Sungai akan mengering, bukan karena musim. Tapi kita lupa cara bersyukur. Namun semangat lama akan bangkit kembali. Bukan dalam wujud raja, tapi dalam suara rakyat yang menanam, menyiram, dan menjaga tanahnya sendiri. Menurut gue ini relate banget ya sama kejadian sekarang ini. Tapi sebelum kita masuk revolusi yang terjadi di Jawa Barat, kita pahami sedikit nih tentang Sunda. Jadi orang Portugis dulu menyimpulkan bahwa Nusantara itu Sunda. Karena di bagian barat pulau-pulaunya besar disebut Sunda Mayor atau Sunda Besar. Sedangkan di bagian timur pulau-pulaunya kecil atau disebutnya Sunda Minor, Sunda Kecil. Guru besar emeritus geologi ITB, Bapak Profesor Kusmadinata, istilah Sunda dalam ilmu kebumian nggak ada hubungannya dengan nama etnis atau istilah politik. Bahkan istilah Sunda dalam ilmu kebumian telah dikenal secara internasional. Istilah Sunda sendiri udah lama dikenal untuk menyebut suatu wilayah yang terletak di belahan tenggara benua Asia. Nama Sunda juga lebih dulu disebut daripada nama Nusantara. Jadi dulu tuh orang Portugis bilang Indonesia ini bukan Nusantara, bukan Indonesia juga, tapi ya Sunda. Weh, kita ke Sunda yuk. Nah gitu dulunya. Kalau gini gue jadi ingat sosok almarhum Lord Rangga yang pernah mendirikan Sunda Empire.
Jadi Sunda itu jangan diartikan bahwa proses suku Sunda itu. Iya. Sunda itu artinya suku Pasundan. Maka negerinya. So what is now the Java Sea was actually an enormous landmass extending out from the mainland of Asia. Sundaland covered an area around 695,000 square miles, about the size of the western United States. Oke, sekarang kita masuk ke Jawa Barat. Apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat? Kenapa Indonesia Emas ini harus berawal dari Jawa Barat? Jadi gini Mas, di Jawa Barat itu mulai kebentuk yang namanya Tatanan Sunda Bakti. Apa nih maksudnya nih? Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, menyebut nantinya masyarakat bakal menerapkan nilai-nilai falsafah, silih asah, silih asih, dan silih asuh yang menjadi kearifan lokal di tanah Sunda sejak dahulu kala. Falsafah inilah yang bakalan diterapkan dalam bentuk kebijakan yang mengasah, yang mengasihi, dan yang mengasuh seluruh warganya. Kalau menurut gua, ini seperti kondisi masyarakat yang telah tergerus era modernisasi dan teknologi. Terus tiba-tiba dilurusin lagi dengan nilai-nilai falsafah Sunda yang dulunya selaras antara manusia dengan alam. Sehingga kebijakan-kebijakannya tuh membumi banget. Coba kita ulas satu-satu. Sebetulnya kebijakan Kang Deddy ini bukan yang susah-susah banget. Tapi kok ya kepikiran aja gitu. Mulai dari larangan study tour, yang katanya buang-buang duit dan membebani orang tua murid. Terus ada juga yang waktu itu pembongkaran wahana rekreasi milik BUMD. Ini yang katanya jadi penyebab banjir di Bekasi waktu itu. Gak main-main ya. Walaupun usaha milik daerah, kalau emang ternyata merugikan masyarakat ya tetap aja dibongkar. Penghapusan wisuda TK sampai SMA, ini dasarnya juga pasti pembebanan biaya kepada orang tua. Bayar 200, 300, kan lumayan. Masih banyak tuh para orang tua yang nganggep duit segitu lebih penting untuk dibeliin kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain, kalau anaknya nggak ikut wisuda, nanti takut malu. Kan berasa kayak kesenjangan sosial jadinya. Ya akhirnya dihapus sekalian wisudanya. Pengiriman anak ke barak militer, ini menurut gua terobosan yang benar-benar mendidik dan menurut gua wajib banget diberlakukan secara nasional. Soalnya banyak banget ya berita-berita yang seliweran. Perubahan anak yang tadinya tawuran, tiba-tiba jadi anak-anak yang disiplin, yang cinta sama tanah air, yang punya jiwa nasional. Kalau udah begitu kan boro-boro mereka tawuran lagi. Yang ada malah cari temen sebanyak-banyaknya. Karena ya dasarnya tadi, dia udah punya rasa nasionalis nih sejak dikirim ke barak militer. Jadi mencegah dia untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan perpecahan kan. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain di Jawa Barat yang gak gue sebutin satu-satu. Sampai-sampai banyak warga yang bukan di Jawa Barat menginginkan kebijakan-kebijakannya itu diberlakukan di daerahnya. Kayak pemutihan pajak kemarin. Awal mulanya dari Jawa Barat itu, malah men-trigger gubernur-gubernur lain untuk melakukan hal yang serupa. Itu artinya kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat ini sangat-sangat membumi, sangat mendasar, dan bisa dipraktekkan di semua daerah. Karena itu tadi dasarnya adalah keadilan. Gue kadang bingung, di tengah kecemasan masyarakat Indonesia sekarang, mau mulai dari mana masa kemasannya ya? Gue ngelihat pemerintah Indonesia seperti ngalamin frustasi yang parah. Kayak lu punya kekuatan besar, tapi kekuatan lu itu nggak sanggup ngejangkau seluruh Indonesia ini. Tapi sekarang pandangan gue udah mulai berubah. Revolusi kemasan itu bukan berasal dari pusat ke daerah, tapi justru malah sebaliknya. Jawa Barat lah daerah yang mampu memulai revolusi tersebut. Belum ada setahun gubernurnya menjabat, kebijakannya sangat berpengaruh ke wilayah di luar Jawa Barat. Bahkan gubernur Bengkulu 80%-nya ngikutin kebijakan yang dilakukan Jawa Barat. Dan malah dapat banyak dukungan dari warganya. Jadi analoginya Indonesia Emas tuh gini. Untuk merubah kerajaan besar kayak Indonesia ini, ada kerajaan-kerajaan kecil yang memulai revolusinya dari tingkatan yang paling kecil kayak desa. Kemudian diikutin dengan kerajaan-kerajaan kecil yang lainnya. Sehingga kebentuklah kerajaan besar. Gue cuma mau bilang sama kalian, akan selalu ada alasan kita pesimis untuk kemajuan Indonesia. Tapi percaya deh, kalau di tengah keterpurukan Indonesia, gue yakin pasti ada sedikit rasa optimis kita terhadap kemajuan Indonesia. Dan gue optimis itu datang dari Jawa Barat.
Bahkan banyak yang bilang kalau sosok almarhum Lord Rangga pernah berkata Indonesia akan maju dan akan diawali di Jawa Barat. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di komen.